Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ningsih dengan NIM T 2019-7057. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifadatul Lailiyah dengan NIM T 2019-7074 dari kelas Matematika 2. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai pendahuluan dan metode penelitian yang kami gunakan dalam artikel eksplorasi etnomatematika masyarakat sekitar Tubatu, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Yang pertama adalah mengenai matematika adalah salah satu mata pelajaran yang tidak disukai oleh peserta didik. Seperti yang kita ketahui, matematika penuh dengan rumus dan cara untuk menemukan jawaban dari suatu permasalahan. Hal ini yang membuat peserta didik merasa terbebani karena harus menghafalkan rumus untuk mencari suatu jawaban. Hal ini juga sependapat dengan Aceh Setiawan Abdullah pada tahun 2017 yang menjelaskan bahwa matematika merupakan pelajaran yang dianggap sulit oleh sebagian peserta didik. Hal ini juga memungkinkan menjadi penyebab ketidakkonsistenan pendidikan dalam pembelajaran matematika, karena matematika sendiri merupakan mata pelajaran wajib yang harus dikuasai oleh peserta didik. Padahal jika kita telah lagi, banyak konsep matematika yang bisa diajarkan oleh peserta didik yang diambil dari masyarakat sekitar. Situ Batu merupakan salah satu daerah Jakarta yang seringkali didatangi karena merupakan salah satu daerah wisata. Seperti yang kita ketahui, kemungkinan daerah wisata juga memiliki banyak sekali budaya-budaya yang bisa kita manfaatkan untuk mengajarkan ilmu matematika. Pemanfaatan etnomatematika terhadap budaya. Pada tempat wisata seperti yang saya sebutkan Situ Batu, contohnya, dapat dimanfaatkan sebagai pembelajaran matematika. Etnomatematika merupakan ilmu yang menggabungkan antara budaya dan juga matematika. Menggabungkan kedua ilmu tersebut dapat dimanfaatkan untuk diajarkan kepada peserta didik, karena jika mengajarkan budaya sekitar kepada peserta didik juga akan memudahkan peserta didik untuk memahami materi yang akan disampaikan, karena secara tidak langsung peserta didik juga sering kali melihat budaya tersebut. Menurut penjelasan Albenson dan Perales, etnomatematika adalah program penelitian yang berfokus pada hubungan antara manusia dan antara matematika dan budaya. Menurut para ahli tentang pengertian budaya, yang pertama, Rowland and Carlos berpendapat bahwa banyak praktikum budaya yang digambarkan secara matematis, belum tentu matematis. Pendapat ini menimbulkan pertanyaan kemungkinan abstrak ide matematika yang relevan, dan apakah abstrak tersebut berkaitan dengan matematika yang sebenarnya dari budaya. Maksudnya, suatu budaya yang terlihatnya matematis memiliki kematematikaan belum tentu relevan, atau belum tentu budaya tersebut memiliki ilmu matematika. Jadi, oleh karena itu harus adanya penelitian etnomatematika untuk membuktikan bahwa budaya tersebut memiliki ilmu atau konsep matematika di dalamnya. Kemudian yang kedua, dari Konjarningrat pada tahun 1985 yang berpendapat bahwa budaya adalah keseluruhan sistem dari gagasan, tindakan, dan karya manusia dalam konteks masyarakat yang dibuat sendiri dan dengan belajar. Maksudnya, suatu budaya merupakan sistem dari gagasan yang dibuat manusia atau tindakan atau karya manusia itu sendiri, yang dimana mereka itu sebelum dibuat terdapat sebuah pembelajaran di dalamnya. Kemudian menurut Barton pada 2016 menjelaskan bahwa pendidikan matematika harus memanfaatkan akar dari budaya. Penting dari teknik melakukan, menjelaskan, mengetahui tentang ilmu alam dan sosial, serta menerka eksperimen matematis, model, dan penelitian etnomatematika. Karena matematika merupakan abstraksi dari pemikiran manusia sebagai alat pemecahan. Jadi, karena matematika merupakan
abstraksi atau alat yang digunakan manusia untuk memecahkan permasalahan dengan memasukkan akar budaya, kita dapat lebih mudah untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan budaya di sekitar. Kemudian metode yang digunakan kelompok kami adalah metode penelitian studi pustaka. Metode studi pustaka merupakan konsep atau metode yang mana menemukan dan mengetahui suatu fenomenal atau peristiwa dengan melakukan pengkajian terhadap penelitian terdahulu dan membahas etnomatematika dan stubatu. Menurut M. Nazir, studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan cara menelaah, di mana yang ditelaah adalah buku, literatur, catatan atau laporan yang berhubungan dengan masalah. Metode penelitian mengambil metode ini karena lebih efektif digunakan untuk mempertimbangkan jarak dan waktu yang dibutuhkan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya pada materi kedua akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah pengertian. Setu Babakan adalah salah satu budaya Betawi yang terkenal di Jakarta. Pada awalnya, Setu Babakan merupakan suatu perkampungan yang mayoritas penduduknya adalah orang Betawi. Seiring dengan berkembangnya kota Jakarta ke arah pinggiran, hal ini menyebabkan pengaruh yang sangat besar. Salah satu contohnya adalah pada sektor perekonomian. Hal ini disebabkan karena lahan-lahan pertanian berubah menjadi lahan peternakan. Sehingga dengan keadaan ini masyarakat harus beradaptasi untuk mengubah profesinya dari petani menjadi peternak. Nah, akan tetapi dengan berkembangnya zaman, hasil dari bekerja sebagai peternak tidak dapat mencukupi kebutuhan karena langkanya bahan pangan yang membuat harga naik dari biasanya. Selain pada sektor pertanian dan peternakan, Setu Babakan juga disebut sebagai kampung budaya Betawi. Nah, di mana kawasan tersebut mayoritas penduduknya adalah orang Betawi asli dan kebudayaannya sangat kental. Maka dari itu, untuk menjaga budaya Betawi, masyarakat ingin membangun pusat kebudayaan Betawi yang bertujuan untuk melestarikan budaya tersebut. Yang ketiga adalah pengajuan. Nah, Badan Musyawarah Masyarakat Betawi atau BEMS Betawi memberikan usulan untuk daerah permukiman dijadikan sebagai pusat perkampungan budaya Betawi. Untuk memperlihatkan kesungguhan BEMS Betawi akan usulan yang mereka kemukakan, nah BEMS Betawi ini mengadakan festival Setu Babakan yang dilaksanakan pada 13 September 1997. Acara tersebut diisi dengan penampilan kebudayaan dan kehidupan masyarakat Betawi. Nah, menunggu usulan tersebut diproses, akhirnya pada tanggal 10 Maret 2005, maka dikeluarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2015 yang berisi tentang penetapan perkampungan budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Nah, berbicara tentang pariwisata, salah satu contoh dari pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat agar tercipta kesejahteraan antara masyarakat. Dalam undang-undang tersebut sudah dijelaskan bahwa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yaitu dengan memperluas dan memeratakan kesempatan untuk berusaha dan adanya lapangan kerja yang mendukung. Nah, dengan adanya perkampungan budaya Betawi ini memberikan dampak yang banyak bagi masyarakat, yaitu untuk menunjang perekonomian masyarakat dengan berjualan misalnya, atau dengan bekerja sebagai nelayan.
dan rata-rata masyarakat Setubabakan bekerja sebagai pedagang. Dalam kehidupan sehari-hari, pastinya tidak luput dengan yang namanya matematika, karena matematika itu selalu ikut serta dalam kegiatan sehari-hari. Salah satunya pada aktivitas jual beli yang terdapat di Setubabakan. Nah, karena Setubabakan itu merupakan tempat wisata yang pasti terdapat banyak pengunjung yang datang dan pastinya akan terlibat dalam operasi matematika, baik itu operasi bilangan, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain-lain. Nah, salah satu matematika yang dipakai pada wisata Setubabakan adalah aritmatika sosial yang terdapat pada pembayaran tiket masuk atau tarif masuk ke tempat wisata Setubabakan. Untuk contohnya dapat dilihat di layar, yaitu saya bacakan ya. Misalkan suatu keluarga yang terdiri dari anggota keluarga yaitu kakek, nenek, ayah, ibu, kakak yang berumur 19 tahun dan adik yang berumur 8 tahun. Mereka mengendarai mobil dan kakak menggunakan motor dengan kakak tidak berangkat bersama. Salah satu contohnya yaitu misalkan suatu keluarga yang terdiri dari 6 anggota keluarga yaitu kakek, nenek, ayah, ibu, kakak yang berumur 19 tahun dan adik yang berumur 8 tahun. Mereka mengendarai mobil dan kakak menggunakan motor karena kakak tidak berangkat bersama, melainkan dari kosnya. Pada wisata air, adik, ayah, dan ibu menggunakan perahu naga. Dan kakak, kakek, dan nenek menggunakan perahu bebek. Lalu berapakah rincian dari keluarga tersebut? Yang pertama untuk biaya parkir. Nah, mereka menggunakan parkir. Jadi 5.000. Kita misalkan mobilnya kan 1, jadi mobil dikali A. Nah, misalkan 5.000 itu adalah nominal mobilnya, dan motor kakak itu kan juga 1, jadi 5.000 kali 1 tambah 2.000 kali 1 adalah 5.000 tambah 2.000 yaitu 7.000. Dan untuk biaya wisata air, yang dewasa adalah kakek, nenek, ayah, ibu, kakak. Nah, itu jumlahnya semua 5 orang, dan anak yaitu adik jumlahnya 1 orang. Ini maksudnya dewasa, dan anak ini adalah kategori yang dicantumkan pada syarat pembayaran di atas. Dan untuk tarif perahu bebek adalah 5.000 untuk anak dan 7.500 untuk dewasa. Nah, yang menaiki bebek adalah ayah, ibu, dan adik. Berarti ayah, ibu kan termasuk dewasa dan adik termasuk anak. Nah, jadi untuk yang dewasa adalah 7.500 kita kalikan 2 ditambah 5.000 kita kalikan 1. Jadi 5.000 ditambah 15.000 maka 20.000. Nah, untuk tarif perahu naga adalah 10.000 per orang. Nah, yang menaiki perahu naga adalah kakak, kakek, dan nenek. Jadi ada 3 orang. Ya sudah, kita langsung kalikan saja, yaitu 10.000 dikali 3 adalah 30.000. Jadi untuk totalnya adalah 7.000 ditambah 20, 27, ditambah 30, 57. Jadi keluarga itu menghabiskan uang sebanyak 57.000. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri dari kelompok 7, saya menjelaskan mengenai bentuk bangunan Setubabakan. Nah, kampung Setubabakan sendiri itu merupakan perkampungan budaya Betawi, di mana tempat ini juga dijadikan sebagai wadah menyatukan orang-orang Betawi yang sudah terpencar di berbagai daerah dan sebagai tempat wisata edukatif untuk masyarakat seperti wisata budaya, wisata agro, dan wisata air. Nah, dalam bangunan-bangunan yang dibangun di tempat ini itu menggunakan konsep Betawi zaman dahulu. Namun untuk material yang digunakan yaitu menggunakan material yang modern.
Bangunan yang pertama adalah bangunan berbentuk rumah Betawi yang berfungsi sebagai kantor pengelola perkampungan budaya Betawi. Nah, mengenai unsur-unsur yang digunakan dalam bangunan ini, ternyata pada bagian serambi depan dalam bangunan yang berada di Situ Babakan itu terdapat tepang atau tempat bersantai dan langkang di antara tiang rumah yang menggunakan material kayu jati dan kayu nangka. Lantai pada serambi itu depan menggunakan material keramik. Selain itu, pada dinding depan rumah terdapat jendela bujang dan setengah dindingnya ditutupi dengan kayu nangka pada bagian atasnya. Pada bagian ceiling di serambi depan rumah ini menggunakan anyaman atau bilik bambu dan tergantung 2 buah lampu gembreng di sisi kanan dan kirinya. Nah, dari penelitian bentuk bangunan Situ Babakan terdapat beberapa bagian yang dapat digunakan untuk mempelajari konsep matematika, yaitu pada materi bangun datar dan bangun ruang terkait konsep luas, volume, dan kesebangunan, seperti pada bentuk bangunan rumah bapang atau kebaya, seperti pada konsep denah yang telah dicontohkan di bawah ini. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.